Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tema Aku Anak Soleh. Dikisahkan, pada suatu malam Khalifah Umar bin Khattab ditemani para pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah Umar tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. "Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi," keluh seorang ibu kepada anaknya. Anak perempuan itu menghibur ibunya. "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." Sang ibu menjawab, "Namun aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur dengan air supaya kelihatan lebih banyak?" Anak perempuan itu menjawab, "Jangan, Bu. Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu sedikit pada hari ini. Mereka tentu akan memaklumi." "Tidak apa-apa, Nak. Khalifah Umar pasti tidak tahu." Anak perempuan itu pun tersenyum dan berkata kepada ibunya, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang, tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Setelah mendengar cerita tadi, bagaimanakah pendapat kalian? Apakah keuntungan orang jujur? Jujur adalah sikap atau perbuatan yang sesuai dengan kebenaran. Membiasakan berlaku jujur artinya membiasakan diri berbuat dan berkata benar. Seseorang yang jujur akan dicintai Allah dan banyak orang, juga akan dipercaya orang lain. Kebalikan dari perilaku jujur adalah dusta, yaitu memberitahukan sesuatu berlainan dengan sebenarnya walaupun dengan tidak sengaja. Berbohong atau berdusta sangat dilarang dalam agama Islam. Kita harus membiasakan perilaku jujur kapan saja, di mana saja, dan terhadap siapa saja. Perilaku jujur juga harus dilatih sejak dini, yaitu dengan cara mengerjakan ujian secara mandiri, tidak menyontek, mengembalikan barang temuan, dan lain sebagainya. Amanah artinya dapat dipercaya. Orang yang amanah adalah orang yang dapat dipercaya dalam melaksanakan sesuatu. Sifat amanah diterapkan para nabi dan rasul dalam bentuk selalu menyampaikan semua ajaran tanpa ada yang disembunyikan. Lawan dari kata amanah adalah khianat atau tidak dapat dipercaya. Perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan berikut. Menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula apabila kita dititipi sesuatu oleh orang lain. Menjaga rahasia apabila dipercaya oleh orang lain untuk menjaga rahasia, baik itu rahasia pribadi atau keluarga, maka wajib kita untuk menjaganya. Tidak menyalahgunakan jabatan. Jabatan merupakan amanah yang wajib untuk dijaga. Apabila kita diberikan jabatan dalam bentuk apapun, kita harus menjaga amanah tersebut. Memelihara semua nikmat yang sudah diberikan oleh Allah, nikmat umur, harta benda, ilmu, kesehatan, dan lainnya, yaitu dengan memanfaatkan sebaik-baiknya dan menjaganya. Hormat dan patuh kepada orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk selalu hormat dan patuh kepada orang tua. Ibu telah bersusah payah mengandung kita selama 9 bulan. Ayah bekerja mencari rezeki untuk kita siang dan malam. Kedua orang tua kita bekerja keras demi kebahagiaan anak-anaknya. Sebagai balas budi dan bakti kita terhadap orang tua, maka kita harus patuh dan taat kepada petuah mereka. Di antara cara berbuat baik kepada orang tua adalah patuh terhadap nasihat mereka, selalu menyayangi mereka, bersikap sopan dan santun, berterima kasih kepada mereka karena telah membesarkan kita dengan sepenuh hati, berbicara yang lemah lembut dan tidak pernah berkata kasar,
mendoakan mereka setiap kali selesai melaksanakan sholat fardu dengan doa, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka memeliharaku pada waktu aku kecil. Hormat dan patuh kepada guru. Selain kepada orang tua, kita juga harus taat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang tua kedua kita. Guru adalah orang tua kita ketika di sekolah. Guru memberikan kita ilmu pengetahuan, umum, dan agama. Guru memiliki kedudukan yang mulia di dalam Islam. Guru telah berjasa mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Karena itu, kita juga wajib bersikap hormat dan patuh kepadanya. Bagaimana bersikap hormat dan patuh kepada guru? Yaitu dengan mengucapkan salam apabila bertemu dengan guru, memuliakan, tidak menghina atau mencaci guru, mendatangi tempat belajar dengan ikhlas dan penuh semangat, berpakaian rapi dan sopan ketika hendak belajar, dan memperhatikan apabila guru sedang menerangkan pelajaran di depan kelas. Santun dan menghargai teman. Santun berarti halus budi, baik bahasa, dan sopan tingkah lakunya. Orang yang santun biasanya sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasih, dan suka menolong. Sedangkan menghargai berarti menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Sikap santun tidak hanya ditunjukkan kepada orang tua dan guru saja, tetapi juga terhadap teman kita. Jika kita santun terhadap teman, maka kita akan mempunyai banyak teman. Berperilaku santun dan menghargai teman yaitu dengan cara mengucap salam dan bermuka manis saat bertemu, berbicara dengan lembut dan tenang, berteman dengan siapa saja tanpa pilih kasih, tidak mencela teman dengan perkataan yang buruk, mengucapkan terima kasih kepada teman yang telah berjasa, meminta maaf kepada teman apabila bersalah atau menyinggung perasaan, tidak mengambil hak teman dengan cara mencuri, merampas, dan berdusta, dan memberikan ucapan selamat jika teman mendapatkan prestasi atau kebahagiaan. Demikian pembahasan mengenai tema Aku Anak Soleh. Semoga kalian dapat menyerap pelajaran ini dengan baik. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.